Oke, selamat pagi teman-teman dan Pak Kadek. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang PLN. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Petrio Garner Moka dengan 3 digit NIM terakhir, dan teman-teman saya ada Bilkis dengan 3 digit NIM terakhir 076, ada Andakara Rido dengan 3 digit NIM terakhir 078, ada Feni dengan 3 digit nomor terakhir 087, ada Hangrian dengan 3 digit terakhir 096, dan terakhir ada Runai dengan 3 digit dan NIM terakhir 097. Yang pertama ada sejarah PLN, akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi sejarah PLN tuh pada akhir abad 19, industri gula dan teh Belanda mulai mendirikan pembangkitan listrik sendiri. Terus pas 1942 sampai 1945 ambil alih fasilitas Belanda oleh Jepang. Terus pas 1945 pemuda dan buruh menginisiasi penyerahan fasilitas ke pemerintah RI dan didirikannya jawatan listrik dan gas pada 27 Oktober pada 1945. Terus pas 1961 jawatan listrik dan gas diubah menjadi BPU PLN. Pas 1965 pemisahan BPU PLN menjadi dua perusahaan berbeda yaitu PLN dan PGN. Pas 1972 tuh peraturan pemerintah menetapkan PLN menjadi persero dan penyedia listrik untuk umum. Next slide. Selanjutnya ada struktur organisasi PLN. Ini berikut ya gambarnya, bisa langsung di next saja. Jangan di next lagi deh, balik. Yang pertama ada direktur utama, itu direktur utama yang memimpin segala program kerja dan direktur lainnya. Terus ada beberapa direktur yang lain seperti direktur umum, terus direktur SDM, direktur perencanaan teknologi, dan direktur pengadaan strategis dan lain-lain. Itu punya tugasnya masing-masing. Terus semua direktur itu yang memimpin kepala-kepala divisi dari setiap organisasi dari PLN tersebut. Oke, next. Selanjutnya ada brainstormingnya. Pertama itu ada pengumpulan data rekening tagihan listrik dari pelanggan. Lalu ada selanjutnya pencatatan data rekening tagihan listrik oleh bagian pembayaran. Lalu selanjutnya konfirmasi dan penerbitan bukti pembayaran kepada pelanggan. Lalu kompilasi dan pembuatan laporan keuangan dan manajemen oleh manajemen. Dan yang terakhir itu ada tinjauan dan analisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Next. Untuk framing prosesnya ini ada pembayaran tagihan listrik, kegiatannya ada pembelian konsumen, kemudian subprosesnya ada pengumpulan data, pencatatan data, konfirmasi, penerbitan bukti, pembuatan laporan, tinjauan, dan analisis. Kemudian hasilnya nanti berupa penerbitan bukti atau nota pembayaran. Visi dari pembayaran tagihan listrik adalah menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait dan berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Untuk perbaikan dari sistem ini ada satu, infrastruktur listrik tidak cukup berkembang dengan baik. Kemudian kesalahan dalam pencatatan data pelanggan. Kemudian keterbatasan opsi pembayaran, perubahan dalam tarif atau kebijakan pembayaran, gangguan pada sistem pembayaran elektronik atau jaringan PLN, tagihan listrik seringkali rumit dan sulit dipahami bagi sebagian pelanggan,
serta ketidakpatuhan pembayaran. Kemudian ada aktornya itu pelanggan, kemudian ada petugas, kemudian manajemen. Untuk mekanismenya ada perbaikan proses bisnis, pengembangan sistem infrastruktur listrik, perbaikan UI tagihan listrik untuk di aplikasinya nanti, kemudian perbaikan sistem pembayaran elektronik, dan yang terakhir operasional prosedurnya bisa diperbaiki lagi. Kemudian untuk sarannya menambahkan opsi pembayaran, mempersederhanakan tagihan listrik agar lebih mudah dipahami, perbaikan sistem pembayaran, dan mensosialisasikan kebijakan perubahan tarif pembayaran kepada pelanggan jika ada perubahan dan sebagainya. Oke, selanjutnya buat flow map. Jadi tuh di pelanggan tuh diambil dulu data rekening listriknya. Habis itu di bagian pembayaran tuh ada data rekening listrik, catatan pembayaran listrik, terus bukti pembayaran. Habis itu diinput manual, proses, data, terus masuk ke database. Habis itu langsung masuk ke bukti pembayaran. Terus kita pembuatan laporan sama ntar laporannya itu masuk ke bukti pembayaran di pelanggan sama di laporan keuangan di bagian manajemennya. Oke, next slide. Lalu untuk analisis-tesisnya itu dimulai dari pelanggan membayar tagihan, lalu ke petugas mengumpulkan data tagihan, mencatat data tagihan dan konfirmasi pembayaran tagihan, lalu menuju ke pelanggan, penerbitan bukti pembayaran, lalu ke manajemen, pembuatan laporan keuangan, dan tinjauan dan analisis. Oke, sekian sesi presentasi dari kami. Sekarang kita membuka sesi tanya jawab. Bagi yang memiliki pertanyaan silahkan on mic atau raise hand. Oke, dikarenakan tidak ada yang raise hand, kita akhiri presentasi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan.